Ya, Mbak Hayu Diah Patria sudah hadir, terima kasih. Sama-sama. Ya, pertanyaan pertama, apa betul Anda mengolah tanaman liar menjadi makanan? Iya, betul. Misalnya apa? Misalnya krokot. Krokot itu seperti ini. Krokot. Iya, Oh, ini tanaman liar ini ya. iya. Ini tumbuh di mana ini? Di mana saja bisa. Di desa ada, di desa lebih banyak tentu. Di kota, kalau di kota kita bisa menemui dengan mudah di trotoar-trotoar atau di... Tanaman trotoar. Anda jadikan makanan. Iya. Siapa yang mau makan? Banyak sih sebenarnya kalau sudah diolah dan mereka diyakinkan gitu, mereka pasti mau makan. Kemudian Anda membuat steak dari daun racun. Anda olah jadi apa? Itu sebenarnya bukan saya yang mengolah, tapi ibu-ibu desa yang mengolah dan mereka mengolah menjadi stik daun racun. Jadi seperti kue-kue Itu ya? kering biasa, ya. Ah, boleh lihat ini. Ya, Jadi daun racun Anda olah jadi ini. iya, Ini bisa dimakan? bisa, Boleh saya coba? bisa, boleh. Kita coba ya. Enak ya. Tapi kok mulai ya? Enak. Nggak apa-apa nih, saya makan ini nggak mati. Eh, Belum tahu ya, tergantung. ya, dilihat besok. Mulai nyesel nih nyoba-nyoba. Nggak apa-apa, karena sebetulnya ini adalah tanaman-tanaman yang dulu sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu generasi tua kita mengkonsumsinya, namun karena perubahan pola makan dan perubahan pola pikir, mereka kemudian mulai meninggalkannya. Sehingga saya yakin generasi muda sekarang juga tidak tahu yang namanya krokot seperti apa dan bagaimana mengolahnya. Nah, itu saya mencoba memperkenalkan kembali kepada mereka. Baik, sebelum kita lanjutkan, karena kita semua ingin tahu juga pohon-pohon atau tanaman liar apa saja yang bisa diolah jadi makanan ya. Tapi sebelum itu, mari kita simak liputan berikut ini. Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati. Untuk itu, Hayu Diah Patria, lulusan Sarjana Teknologi dan Pangan, berupaya memerangi kekurangan gizi warga melalui makanan sehat. Hayu berkeliling dari satu desa ke desa lainnya, mengajak warga agar kembali mencintai kebudayaan lokal, yakni memanfaatkan apa yang ada di alam untuk dikonsumsi. Terutama tanaman liar yang memiliki banyak manfaat namun sudah mulai dilupakan keberadaannya. Seperti yang dilakukannya bersama sekelompok ibu-ibu di kaki gunung Anjasmara, Jombang, Jawa Timur. Awalnya Hayu akan turun ke lapangan, menanyakan kepada sesepuh atau orang tua desa tentang pemanfaatan tanaman liar. Kemudian ia akan mendata dan menginventarisasi tanaman liar yang bermanfaat. Tidak hanya mudah ditemukan di sekitar perkarangan warga, pangan tanaman liar juga banyak ditemui di ladang dan persawahan. Untuk membudidaya mungkin belum, tapi mereka tertarik untuk kira-kira ini bisa dimasak apa gitu, atau dimanfaatkan seperti apa gitu. Jadi strategi saya kalau yang di urban, saya menarik perhatian mereka dulu dengan makan-makan dulu. Berdasarkan inovasi dan keahlian memasak dari para ibu, pangan tanaman liar ini kemudian diolah menjadi makanan sehari-hari. Seperti botok tahu daun krokot, sayur daun tempuyang, cendol daun racun, dan roti gabinfla daun krokot. Dulu tahunya itu hanya ini bisa dimakan, itu saja. Mungkin rasanya khas, gitu saja, dan mungkin anak-anak tidak suka ya. Setelah ada penyuluhan ini, kita tahu bahwa itu bergizi tinggi, kemudian bisa dimanfaatkan dan harus dijaga kelestariannya. Inovasi pangan tanaman liar tidak berhenti sampai di sini. Hayu juga mengadakan festival makanan liar. Saat kita berhenti mengkonsumsi makanan lokal kita, maka budaya pangan lokal kita pun akan hilang dan keanekaragaman hayati kita pastinya akan hilang dalam waktu yang tidak lama. Iya.
mungkin Anda bisa kasih contoh selain krokot tadi, simbuan ya, daun apa lagi yang selama ini dianggap tanaman liar, tapi menurut Anda itu ternyata bermanfaat dan bahkan memberikan manfaat bagi tubuh orang yang memakannya. Daun kelor, kalau tahu Daun kelor, daun iya. kelor itu apa kelebihan daun kelor ini? Kalau daun kelor itu kandungan vitamin A dan C-nya dia jauh lebih tinggi daripada jeruk. Jadi satu genggam daun kelor Iya. itu vitamin A dan C-nya 7 kali lebih tinggi daripada satu butir jeruk. Itu. Terus Kemudian manfaat apa? Kelebihan lainnya apa lagi? untuk daun kelor, Iya. daun kelor. Kalsium kalau nggak salah ada Kalsium kandungan juga, kalsiumnya ya. kalsium juga 2 kali lebih banyak dari dari susu. susu. Segelas susu. Oke. Untuk omega 3 itu untuk daun krokot. Krokot ini iya, ada omega 3-nya. Iya. Yang bagus untuk otak dan jantung ya. Betul. Kalau gitu saya makan lagi dikit ya. Nah, saya lihat Anda bawa iya. contoh-contoh ini ya. Kalau ini hasil olahan ibu-ibu di desa. Jadi Ini kan mereka kue nastar ya. ya kue nastar, kemudian Terus? mereka isi dengan selai krokot. Oke, ini bentuknya seperti nastar. Jadi saya boleh makan ya? Bisa dimakan. Pohon atau tanaman apa lagi? Buah rukem. Buah rukem itu dia kayak akan vitamin B dan A. Rukem itu kayak kersen itu ya? Iya, dan itu sekarang dia pohon itu mulai hilang, mulai langka. Kemudian buah kemloko itu sangat kaya akan vitamin C. Jadi banyak sekali. Dari hasil penelitian Anda, berapa banyak tanaman liar yang bisa dimanfaatkan jadi makanan? Sejauh ini saya sudah mengidentifikasi sekitar 300 jenis, 300 spesies. Namun Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan saya yakin jauh lebih banyak dari itu. Namun sayangnya sekarang banyak sekali tanaman-tanaman yang mulai hilang. Jadi kita harus berpacu dengan waktu. Gitu. Sebelum punah ya? Sebelum punah. Nah, tapi kendala apa yang Anda hadapi dalam upaya untuk mensosialisasikan tanaman liar yang bisa dijadikan makanan ini? Kendala nomor satu adalah pola pikir masyarakat. Jadi mereka masih berpikir bahwa memenuhi kebutuhan makan mereka harus dengan membeli. Gitu. Iya. Kemudian juga mereka masih berpikir makanan yang tidak dibeli itu adalah makanan untuk orang miskin. Padahal itu sebenarnya tidak betul. Karena sebenarnya kalau kita mau lebih mengeksplorasi lingkungan kita bisa memenuhi kebutuhan pangan dan gizi kita dengan cara yang mudah dan murah. Gitu. Sehingga kasus kelaparan di Indonesia saya yakin tidak akan terjadi kalau kita semua bisa melakukan itu. Gitu. Menarik karena Mbak Hayu ini sudah diundang ke berbagai negara untuk menjelaskan tentang khasiat, manfaat tanaman liar. Tapi bagaimana reaksi orang-orang di luar negeri? Ikuti terus Ki Candy.